Hari ini, saya akan melakukan praktikum difusi dan osmosis. Praktikum yang pertama yang saya lakukan adalah praktikum osmosis. Butuhkan adalah alatnya gelas, penggaris, dan bahannya adalah air, garam, dan juga kentang. Langkah-langkah kerjanya adalah pertama-tama kupas kentang, lalu potong menjadi dua bagian dengan ukuran yang sama. Saya di sini sudah mengukurnya menjadi masing-masing 5 cm. Langkah kedua adalah masukkan air ke dalam gelas, tidak usah terlalu penuh. Setelah itu masukkan 1 sendok garam ke dalam 1 gelas. Lalu aduk hingga garamnya larut. Setelah garamnya larut, masukkan 1 kentang ke dalam larutan garam, lalu 1 kentangnya lagi ke dalam larutan air yang tidak ada campurannya apapun. Setelah itu, kita tunggu selama 30 menit dan kita lihat hasilnya. Sudah kita tunggu selama 30 menit, kita akan melihat perubahan yang ada pada kentang. Ini adalah kentang yang ada pada larutan garam. Dan ini adalah kentang yang ada pada air biasa. Pertama-tama, kita ukur panjang kentang. Panjang kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam. Tadi, sebelum kentang dimasukkan ke dalam larutan air garam, panjang kentang adalah 5 cm. Dan sekarang kita ukur. Kentang mengalami penyusutan panjangnya menjadi 4,7 cm. Sedangkan kentang yang kita masukkan ke dalam air biasa, kita ukur. Kentang bertambah panjang menjadi 5,1 cm. Dan bisa kita lihat tekstur dari keduanya. Kentang yang dimasukkan ke dalam air garam, teksturnya lembek. Sedangkan kentang yang kita masukkan ke dalam air biasa, teksturnya tetap keras. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah, kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam mengalami penyusutan dan terjadi perubahan tekstur. Karena H2O di sekitar sel kentang lebih sedikit dibandingkan di dalam kentang, dan mengakibatkan sel kentang harus mengeluarkan H2O sehingga terjadi krenasi atau pengerutan sel. Karena kentang kehilangan air di dalam sel-selnya, sehingga sel kentang mengalami penyusutan. Sedangkan kentang yang dimasukkan ke dalam air biasa tidak mengalami penyusutan ataupun tidak menjadi lembek, malah bertambah panjang. Selanjutnya adalah praktikum difusi pada air dan teh celup. Di sini kita hanya membutuhkan air panas, air dingin, dan 2 kantong teh celup. Kita masukkan teh celup ke dalam masing-masing gelas, yaitu gelas yang berisi air panas dan juga gelas yang berisi air dingin. Lalu kita tunggu selama 15 menit. Sudah 15 menit, bisa kita lihat teh celup yang dimasukkan ke dalam air panas warnanya hitam pekat. Sedangkan teh celup yang dimasukkan ke dalam air dingin warnanya tidak terlalu pekat. Kesimpulan dari praktikum ini adalah, suhu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Semakin tinggi suhu, maka proses difusi semakin cepat. Sebaliknya, semakin rendah suhu, maka proses difusinya akan semakin melambat.